Monggo sedikit berpantun ngriyen nggih. Tukang parkir makan semangka. Yang hadir insya Allah semua bahagia. Tukang parkir minum es ya. Yang hadir semuanya sukses. Ini nanti yang ketiga paling keras yakin podo berarti nasibnya. Tukang parkir makan bengkoang yang hadir lunas utang. Wah, berarti podo kabeh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihormati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aghithna waqdi hawaijana wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam isfa'lana lidunyana wa ukhrana. Nahmaduka ya Allah bihamdi syakirin nusalli nusallimu ala sayyidil mursalin Allahumma antas salam sallimna wal muslimin. Hadratil muhtaramin, para alim, para masyayikh, murabbi ruhina Kiai Haji Fakhruddin Manan, murabbil ma'had Minhajut Tulab Jombang Kiai Zainal Ma'arif beserta keluarga besar, para kiai lintu ingkang hadir, Dr. Mungdir, Kiai Haji Mungdir PCNU Mojokerto, Kiai Haji Wahib saking Mojo Agung, Ibu Hajah Nasiroh, Dr. Fahru Razi saking Jakarta, para masyayikh Minhajut Tulab Jombang dan para wisudawan wisudawati yang sangat berbahagia sekaligus membanggakan dunya ngantos akhirat. Amin. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Nampaknya Minhajut Tulab Jombang ini menjadi embrio lahirnya pesantren industri yang insya Allah kedepannya bisa sejajar dengan pelaku-pelaku industri dari Cina ya. Tadi sudah dikatakan, disampaikan iso nggawe mobil listrik, Masya Allah, nanti hidrogen, bahkan nanti mungkin bisa bikin pesawat atau transportasi dari angin kayak Nabi Sulaiman. Paling enggak ya minum tolak angin lah insya Allah. Luar biasa, bangga dan tentu support untuk Minhajut Tulab Jombang. Terima kasih. Tepuk tangan monggo untuk Minhajut Tulab Jombang. Videotronnya begitu memukau, kemudian pentasnya ini pokoknya semua Masya Allah luar biasa. Seperti kita ketahui bahwa ayat pertama kali itu perintah kepada kita untuk Iqra. Iqra itu ya termasuk riset, termasuk survei, termasuk membaca. Nah, nampaknya budaya ini sangat lemah di kalangan kita. Awake dhewe niku mboten pati seneng riset. Profesor Stella yang sekarang jadi Wamendikti itu membuat riset tentang kelebihan dan kekurangan menulis pakai tangan dan pakai mesin. Hingga dibuatkan satu pemisahan. Sekelompok mahasiswa menggunakan mesin, keyboard dan seterusnya. Sekelompok mahasiswa pakai tulisan tangan. Nah, risetnya menghasilkan kesimpulan 35% lebih baik nilainya yang pakai tangan. Yang pakai tangan. Hingga kemudian negara Swedia kabarnya sudah tidak menggunakan HP untuk proses pembelajaran tingkat dasar. Dan nampaknya ini cocok dengan buku terbitan Minhajut Tulab untuk Al-Quran namanya Bitukoh, baca tulis Al-Quran. Artinya bisa jadi Minhajut Tulab lebih dulu daripada Menteri Wamendikti itu Pak ya. Ini penting. Budaya riset, budaya survei nampaknya justru dimiliki tiang-tiang kados Cina untuk membuka toko-toko retail modern seperti Indomaret niku. Niku saderenge riset, Pak. Padahal budaya riset ini, budaya survei ini sudah dilakukan oleh para ulama salafus sholihin dulu.
untuk membuat satu statement tentang haid, Imam Syafi'i pakai responden, Mbak. Nakoni sopo. Masya Allah. Budaya riset, budaya survei dilakukan oleh orang-orang yang dulu meletakkan ilmu dasar kedokteran seperti Ibnu Sina sampai lahir Al-Qanun fit Tib. Tapi kita nampaknya lemah sekali di sini, Pak. Maka pesantren Minhajul Thulab Jombang yang sudah mendeklir dirinya sebagai pesantren industri, saya yakin nanti akan membuat riset industri yang cocok untuk kebutuhan masyarakat masa depan. Alhamdulillah. Nah, Minhajul Thulab sudah melahirkan satu solawat namanya solawat Minhajul Thulab. Nah, solawat Minhajul Thulab ini tadi sudah dikumandangkan. Tentu ada satu visi dan misi di situ. Monggo mbak-mbak nanti kalau masih hafal, masih ingat, bareng-bareng. Ada tagnya mas, ditampilkan di layar. Monggo. Salatullah, 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 salamullah li rasulillah. Ayo adik-adik yang tadi apaan? Salatullah, 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 salamullah li habibillah. Mahadi, mahadi ya mahadi, mahadi minhajul thulab, mahadi, mahadi ya mahadi, musta'idan li ulil albab. Mahadi, mahadi ya mahadi, mahadi minhajul thulab, mahadi, mahadi ya mahadi, ta'allama wa 'allamal kitab, da'iyan ilallahi tabi'an li rasulillah, ihsanan li abdillahi nafi'an li khalqillah, ihsanan li abdillahi nafi'an li khalqillah. Di mana di situ ada visi misi Minhajul Thulab bahwa santri Minhajul Thulab itu musta'id dan li ulil albab, siap menjadi kelompok ulil albab. Ulil albab niku daukur pangkate. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini strata daripada ulil albab, salah satunya itu. Santri Minhajul Thulab harus siap menjadi ulil albab. Ini visi ke depan. Siapa ulil albab itu? Adalah orang yang hidupnya habis untuk sibuk dengan yadhkurunallaha qiyaman, zikir. Tidak hanya pada saat kiaman, tapi juga qu'udan, juga ala junubihim. Artinya di setiap keadaan. Kalau toh nanti santri-santri Minhajul Thulab menjadi industriawan, menjadi profesional di bidangnya, dia tetap zikir, Pak. Ada satu pengalaman menarik, Budiarta namanya. Orang dari Banyuwangi, ibunya, bapaknya dari Sulawesi Selatan. Dia sekarang menjadi pemain baja nasional. Dia punya perusahaan di Bekasi. Itu perusahaannya kalau pas sholat itu berhenti semua mesin. Kemudian melaksanakan ibadah, sholat duhur, dan setelah itu kembali bekerja. Itu namanya yadhkurunallaha qiyamau wa qu'udan. Jadi kalau di Makkah itu mungkin, di Madinah ada suara adzan, toko tutup. Di Bekasi Mas Budi masih muda sekali, sudah sukses bisnis baja, budaya perusahaannya yadhkurunallaha. Saya sering naik bis, Pak. Naik bis itu dari rumah ya sampai ke Tangerang sana. Ada beberapa bis yang saya survei itu tidak memperhatikan yadhkurunallah. Contohnya Lorena. Wile sholat gak sholat mulaku wis pokoknya.
Akhirnya terpaksa kita kadang sholat di bis itu. Atau mungkin kita minta hingga untuk bisa sholat mampir di pom bensin atau apa, ngekei tip kondektornya saya ketahui Pak. Cek gelem mandek gitu. Katanya Alingsan Abdul Ihsan kan gitu Pak. Tapi ada beberapa bis yang memberikan waktu sholat seperti bis Haryanto itu. Jadi waktu sholat supirnya berhenti di tempat di mana ada mushola atau masjid yang bisa untuk sholat. Itu namanya yadkurunallaha qiyamah. Nah penting sekali kalau pelaku-pelaku industri, pelaku-pelaku usaha, pemimpin-pemimpin di bidangnya memiliki semangat zikir yang kuat. Penting sekali. Kenapa? Masya Allah. Karena akan menjadi orang-orang yang selalu mendapat bimbingan dari Allah. Bukan bakal meleset. Kita tahu harta itu harus di tangan orang beriman. Ojo sampai harta itu bergeser ke orang yang tidak beriman. Jangan. Warzuq alahu minats tsamarati. Ya. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Jadi harta itu harus di tangan orang-orang beriman. Lah mereka yang tidak beriman apa? Wa man kafara fa umattihu qalilan. Yo kaya ono titik ae, ojo akeh. 100 juta di tangan orang beriman, manfaat Pak. Kayak musola mungkin, kayak anak yatim. Tapi 100 juta di tangan orang beriman, tabdzir Pak. Tabdzir. Saya kemarin bikin TikTok itu sampai sekarang mungkin sudah 50.000 itu Pak. Nyeneni wong pakai mugi-mugi itu loh Pak. Ya, ada itu TikToknya. Kan kemarin ada bendahara Partai Demokrat, bendahara umum Mas Renvil. Meninggal karena kecelakaan motor gede. Nah di situ saya tertarik untuk sedikit menyampaikan ke publik apa sih manfaatnya moge itu? Manfaatnya apa? Regane atusan juta. Tidak cocok dengan postur tubuh orang Indonesia. Apalagi saya pakai moge lah, ambruk Pak. Ambruk gak cocok. Wong saya ini berdiri sama rendah, berdiri dan duduk sama rendah Pak istilahnya itu. Kayak Pak Mukti itu loh ya. Pak Mukti Ali kan tadi bilang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kalau Pak Muti enggak, berdiri dan duduk sama rendah gitu loh. Alias podo gak ruwe ya. Nah, artinya ini satu konsep di mana kalau di tangan orang beriman 500 juta. Ya yang 10 juta tukane Honda Beat ya kan masih 490. Kena nggih pondok pesantren Minhajul Tulab Jombang, Mbak. Kan manfaat karena orang beriman. Saya pernah dulu tahun-tahun 90 berapa itu meresmikan satu rumah yang dibangun oleh seorang pengusaha waktu itu Pak, waktu itu 10 miliar Pak, 36 kamar waktu itu. Plafonnya itu waduh di dindingnya itu lukisan-lukisan yang mahal. Kemudian plafonnya itu ke akuarium Mbak. Dadi lek turu niku ndelok nang dhukur glebek-glebek mboten. Nah, itu saya hitung hanya berlangsung 15 tahun. Karena 15 tahun kemudian bangunan itu rata dengan tanah. Saya tanya kepada pemiliknya, "Loh Pak, ya apa kok omahe sampean bongkar?" Anu Pak, arep diganti gawe hotel Hilton apa hotel Masya Allah lali. Pokoknya hotel di Nusa Dua itu. Jadi duit 10 miliar ketika itu hanya untuk bertahan rumah itu 15 tahun. Padahal membiayai rumah itu 1 bulan waktu itu nggak habis, nggak cukup duit 50 juta. Kayak nguripi lampu, kayak ngersii, kayak nguripi mobil yang parkir di situ. Itu bukan first home, bukan rumah utama. Itu rumah kedua, second home Mbak. Kur kayak hampiran tok itu loh. Loh itu loh kalau kemudian orang tidak beriman, punya uang kayak flexing nggak? Flexing nopo flexing, pamer-pamer. Pamer-pamer. Mungkin ada yang bilang nanti kalau ini di live kan gitu ya. Alah wong sampean pancen yo kere orang duwe Pak. Lah ngoten nah. Ini persoalannya memang faktanya demikian. Faktanya demikian. Jadi harta itu ya man amana minhum harus di tangan orang beriman. Makanya pesantren industri Minhajul Tulab mencetak santri-santri yang siap menjadi orang yang kaya raya. Wah, banyak duit. Tak dongane kabeh sugih ya. Halo. Kenapa? Karena memang industri ini bagian dari apa? Bagian dari sumber kekayaan, industrialisasi, pertanian, perkebunan, dan seterusnya. Masya Allah.
Nanti bisa menciptakan, kalau di dunia pertanian itu benih-benih padi yang tidak 1 bulan panen gitu loh ya. Masya Allah, udah apa-apa, insya Allah. Wong kiainya itu Ustadz Zainal tuh wah kreatif betul, Masya Allah. Kiainya ahli puasa cedek dengan aras pak. Cepet sugih mangane kurban itu, awan nggak tahu mangan. Jadi ini seorang. Maka disebut mustaidan liulil albab. Santri Minhajul Tulab mustaidan. Wa yatafakkarun. Ulil albab itu bukan hanya zikir, tapi fikirnya juga kuat. Fikirnya itu kuat. Yang difikir apa? Hal kisamawa, tentang teknologi. Teknologi langit dan bumi. Dipikir betul itu. Umat Islam ini ketinggalan di bidang teknologi. Bahkan kemarin ada satu tulisan yang mengatakan kita kembali tahun 70. Terjadi deindustrialisasi. Artinya industri-industri baru dan modern belum muncul di Indonesia ini. Maka pelopornya ya Minhajul Tulab Jombang nih nanti. Karena apa? Kuat fikirnya. Ya tafakkarun, riset, perpustakaan, kemudian survei terus dilakukan untuk membedah ya fenomena-fenomena alam. Fi khalqis samawat, teknologi-teknologi langit dan teknologi bumi. Maka perintah pertamanya ya ikra, Pak. Membaca itu ya survei, membaca itu ya penelitian, membaca itu ya membaca. Dan itu merupakan satu bukti jendela kemajuan dunia. Tapi faktanya Indonesia itu kualitas membacanya itu rendah, Pak. Dari 70 negara, kita itu 69 urutannya. Bayu, senengane hok-hok itu loh, Pak. Jadi berita-berita yang fenomenal, berita-berita yang bersifat gosip, malah seneng wong-wong kuwi, Pak. Seneng banget. Membaca itu kan apa? Dalam bahasa liyusabbital ladzina amanu. Membaca itu empowering. Membaca itu memberi efek dorongan yang kuat kepada pembacanya untuk menjadikannya sumber bacaan itu sebagai energi. Empowering. Jadi kalau kita membaca lalu setelah membaca kita mempraktekkan, mengeksekusi bacaan itu namanya liyusabbital ladzina amanu. Quran itu datang ya seperti itu, litasbit, memberikan empowering, dorongan yang kuat, sumber energi. Ketika membaca fi khalqis samawati wal ard, itu harus dengan mengartikan di dalam hal teknologi kita harus berpikir keras bagaimana kita membedah dan menguasai. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Berpikir bagaimana teknologi langit dan teknologi bumi. Ini penting. Saat ini awake dhewe lak dikuasai teknologi langit toh, Pak. Namanya internet. Pakai gelombang yang enggak kelihatan itu. Awake dhewe transaksi bank. Awake dhewe numpak pesawat, awake dhewe teng putih kemawon. Hari ini dikuasai fi khalqis samawat, teknologi langit. Dan apa yang kita baca di Al-Qur'an jenengan tingali. Khalaqal insana min 'alaq. Teknologi yang dikembangkan dan harus kita kuasai adalah teknologi kimia, Pak. Alak itu kimia, Pak. Proses. Sadurunge alak nulak nutfah. Sakwise alak niku jenenge mudghah. Proses konfigurasi nutfah, alaqah, mudghah sampai kemudian menjadi produk seperti kita ini ndak lepas dari namanya sentuhan ilmu kimia. Sampean lungguh, sampean mangan, sampean gawe kelambi, sampean teng mriki, ini semua alak, proses-proses kimia. Sebelum nutfah apa? Mima'in dafiq. Hari ini yang menguasai dunia, baik itu teknologi dan keuangan, mereka-mereka yang ahli kimia, Pak. Coba pabrik rokok Jarum, niku lak paling sugih ya. Niku lak menggunakan unsur kimia, bagaimana fermentasi yang namanya bako loh menjadi candu hingga orang tidak bisa meninggalkan kebiasaan rokok karena ada proses kimia hingga orang kecanduan. Oke, godang garam, oke, bisa menciptakan fermentasi candu dalam rokok. Makanya perokok itu dengan berbagai cara punya alasan untuk menghalalkan rokok. Berbagai cara. Dan sementara pemilik pabrik rokok paling kaya di Indonesia, Budi Hartono Jarum niku, godang garam Kediri yo, Pak. Karena apa? Menguasai teknologi kimia.
Sama delok Tanoto. Itu orang terkaya di bidang salah satunya perkebunan. Sing duwe IKN tuh tanahnya salah satunya Tanoto itu loh, Pak. Itu punya sawit salah satunya. Lo sawit itu diproses untuk menjadi produk-produk turunan. Misalnya koyok minyak sawit, misalnya koyok biosolar, sawit untuk BBM dan seterusnya, sawit untuk kosmetik. Itu nggak lepas ilmu kimia. Itu kan fisan dari Allah, khalaqal insana min alaq. Tapi anehnya ilmu kimia tidak mendapatkan perhatian serius di pesantren. Nanti cikal bakalnya Minhajul Thulab Industri ini harus ya, min alaq. Alaq itu tafsirkan kimia. Dokter Muntir, ya, kan itu. Sebelum alak apa? Nutfah. Nutfah ke alak itu kimia. Setelah nutfah mudghah apa? Kimia. Hari ini kita duduk ini dan kita kemudian berjalan. Manusia itu pabrik kimia terbesar, Pak. Apa yang masuk ke tubuh kita itu namanya obat, oksigen. Kimia, Pak. Apa yang keluar dari tubuh kita? Itu namanya racun. Kimia, Pak. Coba sama ngambu, plek ngene udara ini. Udara ini sehat nih, Pak, sehat. Kalau kita nggak sehat, pakai masker, Pak. Tabung oksigen, ojo-ojo kayak kleru, tabung elas nih, Pak. Ini penting loh, Pak. Penting. Ada banyak ilmu yang di Al-Qur'an disampaikan begitu pentingnya, tapi tidak diperhatikan oleh anak-anak pesantren. Contoh, kalau kita masuk pesantren yang dipelajari pertama kali fikih, nahwu, sorof, kayak ini gimana? Nggak apa-apa. Tapi jangan lupa ada satu ilmu yang wajib ain. Tapi di pesantren nggak wajib ain. Nopo? Matematika, Pak. Gak sah ibadah sampean ya gak ngerti matematika. Semua ibadah kita itu menggunakan matematika. Usolli fardhu dzuhri arba'ah. Arba'ah ini matematika kan? Usolli fardhu subhi raqatain. Usolli fardhu maghribi salasa. Matematika, Pak. Sampean zakat, gak ngerti matematika gak sah, Pak. Piro nisope emas, piro nisope profesi, piro nisope dagang. Nisab itu kan ukurannya matematik. Maka ada kalkulator zakat. Ada haji. Haji itu juga menggunakan matematika. Kapan dilaksanakannya, bahkan proses ibadah haji dari mulai berangkatnya, pesawatnya, gunakan matematika, Pak. Kapan dae modon, kapan dae naik. Loh, iku lek gak nganggo hitungan buar, Pak. Buar. Makanya tolabul matematika faridhatun ngala kulli muslimin wa muslimatin. Gak enak ibadah tanpa hitungan, gak enak, Pak. Makanya ada istilah wasyaf'i wal watar, asyamsu wal qamaru bi husban. Itu kan bagian dari perintah-perintah bagaimana kita menguasai itu. Dan mereka hari ini yang disebut teknologi industri tidak lepas dari ukuran-ukuran matematika. Ada matematika keuangan, ada matematika industri, ada matematika fisika, ada matematika kedokteran, ada matematika biologi, ada matematika fikih. Nah, yang dipelajari pesantren matematika fikih. Sampai bilang waris, ya matematika. Loh, ini ilmu-ilmu yang seharusnya ya tafakkaruna fi khalqis samawat. Kenapa? Karena Allah di ujungnya bilang Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang percuma di muka bumi ini. Semua bisa dimanfaatkan. Di Indonesia sampah belum ada ahlinya, Pak. Kula tingali tenggene kampung-kampung lah kata rosokan-rosokan sampah nih kok. Pabrik sampah. Saya tanya, sampah ini gimana? Ternyata sampah itu primadona bisnis, Pak. Gorong ono barangnya mesti kayak duit diijon dengan pengusaha dari Cina. Tak takut kayak apa? Ternyata sampah itu bisa menjadi 120 produk turunan sampah itu, Pak. Ma khalaqta hadza batila. Gak ono sing percuma, Pak. Gak ono. Itu makanya musta'iddan liulil albab. Mahadi ya mahadi. Mahadi Minhajul Thulab.
Ma'hadi ya ma'hadi ta'allama wa 'allamal kitab. Itu visi. Visinya ulil albab dan ta'allama wa 'allamal kitab. Kita dengar Nabi menyampaikan khairukum. Wapi-api awakmu kuwi menungso man ta'allamal Quran wa 'allama. Wong sing gelem belajar Al-Qur'an kemudian mengeksekusinya wa 'allama. Artinya bagaimana? Quran tidak kemudian diam, tapi Quran hidup di tengah masyarakat. Quran menjadi problem solving. Quran menjadi jawaban daripada problem-problem itu, Pak. Hingga kemudian kita membaca tibyana likulli syai'. Quran hadir menjelaskan, menjawab problem-problem kita. Lho awake dhewe niki duwe problem. Seringkali problem itu kan ada 8 toh, Pak. Kebutuhan kita ini ada 8 ini. Dan 8 ini selalu kita ulang-ulang bacaannya ketika kita sholat. Yaitu pada saat julus baina sajdatati. Baina 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wasburni warzuqni wahdini. Itu. Problem kita apa? Rabbighfirli. Kita banyak salah. Maka Allah kasih solusi. Istighfar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu innallaha yaghfirud dzunuba. Istighfar. Sudahlah istighfar. Problem kita di situ. Warhamni, kita ini punya problem apa? Ketidakmampuan sedikit pun kecuali atas karena rahmat Allah. Dan kita yakini rahmati wasiat kulla syai'. Rahmat Allah itu menyentuh segala sudut. Gak ada khawatir, kabeh dikai rahmat Allah. Kabeh gak ada khawatir. Kan itu problem kita sebenarnya. Ada orang problem dosanya, ada problem ketidakmampuannya. Rabbighfirli warhamni wajburni, ketidaksempurnaan kita. Ini problem juga. Gak ada orang sempurna. Dari 100 nikmat yang disediakan, paling yang diterima itu ya 80 lah. Ono wong sugih sing lanang ganteng, sing wedok ayu. Wah, ternyata gak duwe anak. Kan berarti nikmatnya dikurangi, Pak. Ono wong wayu, wis to, wayu. Ternyata rabine yo gak tutuk, Desi Ratnasari. Lho nek ngoten apa? Kenapa? Memang rahmat itu diambil oleh Allah. Sing sempurna 200% gak ono, Pak. Gak ono. Disitulah supaya kita dekat sama Allah. Dan seterusnya. 8 problem ini ada dalam kehidupan kita. Maka ta'allama wa 'allamal kitab itu artinya santri Minhajul Thulab selalu tegak lurus, belajar dan mengajar. Belajar dan mengeksekusi isi pelajaran itu. Nah, itu visi. Misinya apa? Da'iyan ilallahi. Santri Minhajul punya misi ketika nanti terjun di masyarakat. Da'iyan ilallah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Da'iyan. Proses apa itu? Kasta tertinggi itu dakwah, Pak. Dakwah, Pak. Dulu orang-orang yang kesini itu dakwah. Sampingannya apa? Dagang, Pak. Sunan Ampel macam-macam, Pak. Sunan-sunan nih kok. Sunan Malik Ibrahim, ini dagang. Ketoke, tapi intinya beliau adalah berdakwah. Da'iyan ilallah. Itulah santri Minhajul dimanapun. Dakwah. Dakwah orang kok terus ngidak-ngidak sawah, aku lah jenenge bajak gitu, Pak. Dakwah itu artinya apa? Da'iyan ilallah, dimanapun santri. Dakwah, Pak. Saya pernah ada santri itu tamatan statistik Brawijaya. Tiba-tiba dia itu jenggote dawa, terus serbane umpeng-umpengan nang masjid tok. Kok bahas keliling-keliling dakwah. Saya bilang, "Dek, gunakan ilmumu untuk dakwah tidak seperti ini. Ini cukup arek-arek lho. Sing ilmune dudu ilmu statistik. Ilmumu iku larang regane. Ayo. Awakmu lem gawe statistik di kantor itu gajinya berapa? 30 juta awakmu. Terus kamu punya posisi yang bagus, kepala misalnya, kamu bisa membawai. Da'iyan ilallah, da'iyan ilallah apa? Apa yang terjadi? Dia betul, masuklah dia di satu departemen, dan gajinya juga tinggi, dan dia bisa berdakwah di kantornya. Da'iyan ilallah.
Ada keluarga Sanggolo itu namanya Misbahul Munir. Ya. Saya punya besan namanya Mbah Sanggolo kan gitu ya, Mbah Sanggolo. Namanya Misbahul Munir. Pernah dia itu jadi komandan lapangan udara di Lanut Sulaiman, Bandung. Niku sak derenge apel, salat duha dulu bagi yang muslim. Salat duha, salat duha. Setelah itu baru apel, da'iyan ilallah. Komandan iso, Pak. Iso. Mengajak orang untuk berdakwah. Tabi'an li Rasulillah, itu misi yang kedua. Santri Minhajul Tulab punya pegangan teguh. Kitabi wa sunnati Rasuli. Apa? Al-Quran, As-Sunnah menjadi pegangan pokok. Sampai keluar dari itu. Dan yang ketiga, ihsanan li abdillah. Api ambek sesama hamba Allah. Artinya apa? Al-insan abdul ihsan. Luweh api pager mangkok ketimbang pager tembok. Istilahnya begitu, Pak. Apa? Nguwei luwih apik wis pegelo kaya apa muri kaya apa sampean kei masyaallah menungso niku pengapesane loro siji niki nomor loro niki Pak pun to kei niki wis pegelo besok niku teko kabeh wis wah apik tiyang niku mulane sugih wong lek sugih masyaallah Pak salah iso bener Pak artinya apa karena memang kalau dia loman ihsanan li abdillah Allah seneng yuhibbul muhsinin marang mereka-mereka yang mau berbuat baik. Nah, yang keempat, nafi'an li khalqillah khairun nas anfa'uhum linnas. Santri Minhajul Tulab harus menjadi sosok pribadi yang bermanfaat, memberi manfaat kepada orang lain. Pun top niku, paling top. Ini dicontohkan oleh beliau Mbah Yai Manan. Mbah Yai Manan itu pendiri muassis dari Minhajul Tulab, Masya Allah. Beliau itu da'iyan ilallah. Rumahnya itu menjadi pasar, Pak. Gak tahu metu tapi menjadi bursa. Sing dagang, sing tuku moro, sing dodol ya moro, jual beli moro, Pak. Jadi rumah itu hampir seperti bursa. Alhamdulillah dari situ barokah, Pak. Hartanya untuk apa? Semua hartanya kembali kepada Allah. Beliau menyadari harta yang dimakan bisa jadi kotoran. Harta yang ditinggalkan bisa menjadi warisan, bahkan rebutan. Tapi harta yang dikembalikan kepada Allah benar-benar menjadi harta yang bermanfaat dan barokah. Selamatkan dia dari dunia sampai akhirat. Itu yang dipraktekkan. Apa? Hartanya semua bermanfaat jadi pondok pesantren, Pak. Da'iyan ilallah. Ihsanan li abdillah. Beliau ini baik sama sesama. Pernah membeli satu objek tanah 3 kali, Pak. Apa? 1 kali dibeli dari orang tuanya, 1 kali dibeli dari anaknya, anaknya jual lagi, dijuali lagi. Ditanya sama santrinya, Yai, mpun dibayar niku lho. Dek njaluk berarti sik butuh, kei malah cara sampe lek digotong pengadilan niku, Pak. Namanya ihsanan li abdillah. Nah, disitulah kemudian kita melihat satu fakta yang menarik bahwa pesantren Minhajul Tulab dengan visinya mustaidan li ulil albab ta'allama wa alamal kitab dan misinya adalah da'iyan ilallah tabi'an li rasulih wa ihsana li abdillah wa nafi'an li khalqillah akan menjadi santri yang hebat. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mari santri bareng-bareng. Salatullah 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 salamullah li rasulillah. Salatullah 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 salamullah li habibillah. Mahadi mahadi ya mahadi mahadi Minhajul Tulab. Mahadi mahadi ya mahadi musta'idan li ulil albab. Mahadi mahadi ya mahadi
Mahadi minhajutullah, Mahadi Mahadi ya Mahadi, ta'allama wa 'allamal kitab, da'iyan ilallahi tabi'an li rasulillah, ihsanan li abdillahi, nafi'an li khalqillah, ihsanan li abdillahi, nafi'an li khalqillah. Salatullah, 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 salamullah li rasulillah. Salatullah, 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 salamullah li habibillah. La ilaha illallah al-halimul karim, subhanallah rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli ism, la tada'alu dhanban illa ghafarta ya rahmar rahimin, wala hamman illa farajtah, wala hajatan tardaha illa qadaitah ya rahmar rahimin. Allahumma ij'al auladana wa talamidana man hadara fi majlisina hadha min ulama'ika as-salihin wa min ibadika min hasil khawatim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.